Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiala Mai dengan NIM PBB 230025 dari kelas M23A, Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Sebelumnya kepada Ibu Minarti SST MCAP selaku dosen pengampu mata kuliah kodifikasi sistem genitourinary dan reproduksi. Sini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem genitourinary. Sistem genitourinary adalah sistem kompleks yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin, serta organ reproduksi. Sistem ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan, mengeluarkan produk limbah, dan reproduksi. Komponen utama sistem genitourinary yaitu organ ekskresi. Ginjal adalah organ utama yang menyaring darah dan menghasilkan urin. Urin dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan melalui uretra. Organ reproduksi. Organ reproduksi pada pria meliputi testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan penis. Sedangkan organ reproduksi pada wanita meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Fungsi ginjal dalam sistem genitourinary. Pertama itu filtrasi darah. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan produk limbah dan mengatur komposisi cairan tubuh. Kedua, pengaturan keseimbangan cairan. Ginjal mengatur jumlah air dan elektrolit dalam tubuh melalui proses reabsorpsi dan sekresi. Yang ketiga, produksi hormon. Ginjal memproduksi hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah. Anatomi dan fisiologi saluran kemih. Yang pertama itu ginjal. Ginjal memfilter darah dan menghasilkan urin. Dan ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang menampung urin sebelum dikeluarkan. Dan uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Peran reproduksi dalam sistem genitourinary. Pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan seksual pria. Sedangkan organ reproduksi wanita menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Gangguan umum pada sistem genitourinary. Yang pertama, infeksi saluran kemih atau ISK, itu infeksi pada kandung kemih atau uretra. Kedua, batu ginjal, yaitu penumpukan kristal kalsium dalam ginjal yang dapat menyebabkan rasa sakit. Yang ketiga, insufisiensi ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal untuk menyaring darah dengan baik. Diagnosis dan pemeriksaan sistem genitourinary. Yang pertama, analisis urin, itu memeriksa urin untuk mendeteksi infeksi, batu ginjal, dan penyakit ginjal. Kedua, CT scan, yaitu memeriksa organ genitourinary secara detail menggunakan sinar X dan komputer. Dan yang terakhir, ultrasonografi, yaitu memeriksa organ genitourinary menggunakan suara untuk mendeteksi kelainan. Penanganan dan pencegahan penyakit sistem genitourinary. Pertama, diagnosis dan perawatan. Pengobatan tergantung pada jenis penyakit dan tingkat keparahannya, meliputi antibiotik, pembedahan, dan terapi. Kedua, pencegahan. Pencegahan ISK meliputi minum air putih yang cukup, buang air kecil secara teratur, dan menjaga kebersihan organ intim. Yang ketiga, konsultasi dokter. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala penyakit sistem genitourinary. Sistem genitourinary mencakup sistem urinari dan sistem reproduksi yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keseimbangan cairan, mengeluarkan limbah tubuh, serta menjalankan fungsi reproduksi organ utama
dan dalam sistem urinari meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang berperan dalam produksi penyimpanan dan pembuangan urin. Sarannya yang pertama, menjaga kebersihan. Lakukan pembersihan rutin pada area genital dan produk yang lembut dan tanpa pewangi untuk mencegah infeksi. Kedua, hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, dan cukupkan cairan harian untuk menjaga fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Ketiga, cek kesehatan berkala. Itu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada sistem urinari dan reproduksi, membantu mendeteksi masalah sejak dini. Keempat, hindari menahan kencing terlalu lama. Menahan kencing terlalu lama dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih. Pakaian yang nyaman. Gunakan pakaian dalam yang nyaman dan berbahan katun agar area genital tetap kering dan bersih, mencegah kelembapan berlebih. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.